Ya ampun, Kak. Shalom Bapak Ibu, shalom. Halo. Senang sekali. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Bagaimana Pak Mardani dan juga Ibu Sehat, Sekar? Pak. Sehat? Luar biasa. Luar biasa. Bu Sekar luar biasa letih, Pak Mardani luar biasa sepi katanya ya. Iya, ditinggalin. Sama-sama luar biasa, benar, Abuna. Aduh, tapi dengan melalui BW kita bisa saling menegur sapa dan ada kehangatan kasih Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Saya juga mengucapkan shalom untuk Abu Nikartika, juga untuk Ibu Ayin. Shalom Bu Ayin, Bu Baik. Sinai, Ibu Femi, shalom Bu. Bu Halo. Linggawati, Pak Mardani, Bu Sekar, dan Bu Biho, dan juga Bu Acen. Shalom Bu Acen. Halo. Ya, juga Bu Duma, shalom Bu Nancy, Pak Jusman, Bu Handayati, shalom Bu. Juga Bu Yani, dan juga Pak Hendri Gunawan, Bu Dora Gunawan, Bu Mimi, ya. Kak Alden, kemudian juga Bu Hirma dan Bu Risma. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita mau sama-sama mulai BW kita pada kali ini. Untuk itu kita sama-sama satukan hati ya Bapak Ibu. Kita mau berdoa. Kita percaya bahwa roh Tuhan ada pada kita ya Bapak Ibu sekalian. Dan seperti biasa, bagi yang belum di-mute, silakan di-mute dulu. Saya akan coba bantu bersama Abuni juga akan bantu mute Bapak Ibu semua ya. Bu Biho apa kabar Bu? Sehat Bu? Ya puji Tuhan ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mau satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Engkaulah sumber segalanya di dalam kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini oleh karena kasih setiamu ya Tuhan. Sungguh indah penyertaan-Mu dalam kehidupan ini. Sehingga Engkaulah yang memperlengkapi hal-hal yang kami butuhkan sampai dengan hari ini. Kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami menyapa hadirat-Mu dan kami rindu untuk kembali tenggelam dalam kasih-Mu. Karena kami percaya Tuhan dalam pertemuan ini bukan hanya tentang pengetahuan firman-Mu yang kami lakukan dan kerjakan. Tetapi kami juga bertumbuh dalam iman bersama-sama. Dan kami juga memperoleh kasih karunia itu. Terima kasih ya Bapa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Allah, di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersepakat. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan ya buat Allah kita hebat dan luar biasa. Semangat ya Bapak Ibu. Menyanyi ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus memuji menyembah Tuhan. Jangan ada yang bengong-bengong, oke? Kita belajar nyanyi lagu ini ya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia.
dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Haleluya Tuhan, haleluya, kau sungguh indah. Mari kita menyembah Dia, nyanyi glory hosana, terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah Engkau yang layak ditinggikan dan dimuliakan, Yesus Tuhan.
Kau sungguh indah Tuhan. Indah hadirat-Mu Yesus, indah kasih-Mu, indah rencana-Mu bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau hibur kami dan Engkau berikan damai sejahtera di dalam hati ini. Kau hangatkan hidup kami dengan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami juga berdoa pagi hari ini. Kami berdoa dan bersyukur kami semua sekali lagi sudah Kau kumpulkan. Tuhan, berilah kami kesetiaan yang tidak akan pernah lekang oleh waktu. Kami terus konsisten, kami terus mau hadir setiap pagi, agar kami boleh melihat bagaimana cara Engkau bekerja, cara Engkau menyatakan karya-karya-Mu yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara kami, rekan-rekan kami, sahabat-sahabat BW kami yang lainnya. Apapun keadaan mereka, Engkau boleh turut campur tangan, Engkau boleh bangunkan mereka, Engkau boleh bangkitkan mereka kembali semangatnya, agar mereka tidak padam dan tidak menjadi kendor. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam berkat nama Allah yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjut lagi ya Bapak Ibu ya. Kita mau melanjutkan pembelajaran kita selanjutnya. Yuk kita buka Alkitab kita masing-masing. Masih dalam hal mendirikan bait suci. Yang mendirikan adalah Raja Salomo, yaitu anak dari Raja Daud, yang memang sudah ditentukan oleh Allah. Kemarin kita baca sampai ayat yang ke 18. Sampai yang ke 15, sorry, mohon izin. Ya, melapisi dinding rumah itu di dalam dengan papan kayu aras. Dari lantai sampai ke balok langit-langit dilapisinya dengan kayu aras, tapi lantai rumah itu dilapis dengan papan kayu sanobar. Nah, sekarang kita baca 16 ya Bapak Ibu, sampai 38. Kemudian disekatnyalah 20 hasta bagian belakang rumah itu dengan papan kayu aras, dari lantai sampai ke balok-balok. Lalu dibuatnyalah ruang itu menjadi ruang belakang, menjadi tempat maha kudus. Dan 40 hasta panjangnya ruang yang di depan ruang belakang itu, yakni ruang besar. Kayu aras sebelah dalam rumah itu berukirkan buah labu dan bunga mengembang. Semuanya ditutupi kayu aras, tidak ada batu kelihatan. Demikianlah dilengkapinya ruang belakang di dalam rumah itu, di sebelah dalam sekali. Nah, ditaruh tabut perjanjian Tuhan. Ruang belakang itu 20 hasta panjangnya, dan 20 hasta lebarnya, dan 20 hasta tingginya. Ia melapisinya dengan emas kertas. Lalu ia membuat mezbah dari kayu aras di depannya. Sesudah Salomo melapisi rumah itu dari dalam dengan emas kertas, direntangkannya lah tabir pada rantai-rantai emas yang di depan ruang belakang itu. Lalu ruang itu dilapisinya dengan emas. Seluruh rumah itu dilapisinya dengan emas. Iya, rumah itu seluruhnya, juga seluruh mezbah yang di depan ruang belakang itu dilapisinya dengan emas. Selanjutnya di dalam ruang belakang itu dibuatnya 2 kerub dari kayu minyak, masing-masing 10 hasta tingginya. Sayap yang satu dari kerub itu 5 hasta panjangnya, dan sayap yang lain juga 5 hasta. Sehingga dari ujung sayap yang satu sampai ke ujung sayap yang lain 10 hasta panjangnya. Juga kerub yang kedua adalah 10 hasta panjangnya, dan kedua kerub itu sama ukuran dan sama potongan badannya. Tinggi kerub yang satu 10 hasta, dan demikian juga kerub yang kedua. Maka ditaruhnyalah kerub-kerub itu di tengah-tengah ruang yang di sebelah dalam sekali. Kerub-kerub itu mengembangkan sayapnya, sehingga kerub yang satu menyentuh dinding dengan sayapnya, dan kerub yang kedua menyentuh dinding yang lain. Sedang sayap-sayap yang ke tengah rumah itu bersentuhan ujungnya. Dan kerub-kerub itu dilapisinya dengan emas. Dan pada segala dinding rumah itu berkeliling ia mengukir gambar kerub.
pohon korma, dan bunga mengembang, baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Juga lantai rumah itu dilapisinya dengan emas, baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Sebagai pintu masuk ke ruang belakang, dibuatnyalah pintu dari kayu minyak. Ambang dan tiangnya merupakan segi 5. Pada kedua daun pintu yang dari kayu minyak itu, ia mengukir gambar kerub, pohon korma, dan bunga mengembang. Kemudian dilapisinya dengan emas, juga pada kerub dan pada pohon korma itu disalutkannya emas. Demikian juga untuk pintu masuk ke ruang besar itu dibuatnya tiang-tiang dari kayu minyak yang merupakan segi 4 dan 2 pintu dari kayu sanobar. Kedua papan pintu dari pintu yang satu dapat dilipat dan demikian juga kedua papan pintu yang lain. Lalu diukirnyalah padanya kerub, pohon korma dan bunga mengembang, kemudian dilapisinya pintu itu dengan emas pipih pada gambar ukiran itu. Ia mendirikan tembok pelataran dari pelataran dalam dari 3 jajar batu pahat dan dari 1 jajar balok kayu aras. Dalam tahun yang keempat, dalam bulan Ziu, diletakkannya lah dasar rumah Tuhan, dan dalam tahun yang ke-11, dalam bulan Bul, yaitu bulan ke-8, selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan segala rancangannya. Jadi 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. Oke. Ya, Bapak Ibu sekalian terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi seperti yang saya janjikan kemarin, kita mau bahas ya. Pembahasan kita ini sekarang masuk ke tidak hanya nilai yang aplikatif, tapi juga saya mau menyisipkan sedikit sejarahnya ya Bapak Ibu dan pengetahuan. Jadi Bapak Ibu yang pertama, kalau kita sudah membaca ketika Salomo mendirikan bait suci, ini bicara tentang bait suci, ada beberapa pokok yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama adalah perlu Bapak Ibu pahami bahwa Allah yang Maha Kuasa itu dia tidak pernah meminta seseorang pun untuk mendirikan bait suci untuknya karena Allah adalah roh. Ya, Allah tidak membutuhkan hal-hal yang bersifat material seperti makanan, pakaian maupun rumah. Dia adalah roh yang Maha Kuasa. Jadi pendirian bait suci ini sebenarnya hasratnya Daud. Ya, karena Allah telah memberikan Daud tahta, istana yang megah ditempati, kemenangan demi kemenangan dalam kehidupannya. Maka Daud ingin menunjukkan rasa syukurnya atas semua itu. Dia merasa bahwa saya tinggal di istana, kok Allah yang sudah menolong dia seakan-akan tidak ada, menjadi sebuah simbol kehadiran Allah. Ya, karena saat dia melihat tabut Allah masih disimpan di kemah tanpa satu tempat tinggal yang tetap, dia merasa kayaknya ada suatu buah penyesalan gitu Bapak Ibu, ada sesuatu yang kurang. Dan kita sudah bahas ini kemarin-kemarin. Jadi dia merencanakan pembangunan bait suci untuk Allah ya. Tapi karena Daud itu bertahun-tahun bertarung di medan peperangan, membunuh dan menumpahkan begitu banyak darah, makanya Allah hanya mengizinkan anaknya yang mendirikan, bukan Daud ya. Jadi kenapa Allah menerima rencana Daud untuk mendirikan bait suci? Kalau memang Allah tidak membutuhkan sebenarnya hal-hal yang material sifatnya, yang fisik sifatnya. Karena untuk tinggal misalnya seperti itu. Ini sebenarnya adalah demi kepentingan spiritualitas bangsa Israel pada waktu itu. Ya, Allah adalah roh, manusia adalah daging. Jadi manusia seringkali pada saat itu secara eh, kehidupan mereka tidak tahu bagaimana nih untuk menyembah Allah menurut kehendak Allah. Dan sebelum adanya bait suci, banyak orang-orang termasuk bangsa Israel juga melakukan pengorbanan-pengorbanan yaitu korban-korban sembelihan ya kepada Allah, dan mereka lakukan di bukit-bukit yang berbeda tapi ya bukit-bukit yang tinggi. Ya, mereka hanya memikirkan dan melihat bahwa Allah ada tempat yang maha tinggi sehingga mereka cari bukit-bukit yang tinggi, mereka bangun korban-korban di sana. Ya. Tapi tidak ada sebuah arahan, tidak ada sebuah instruksi yang jelas di mana dan bagaimana menyembah Allah. Jadi makanya banyak orang Israel pada waktu itu tidak dapat membedakan antara menyembah Allah sama berhala-berhala Kanaan.
Ya, kita sudah baca kitab Hakim-Hakim, kita sudah lihat gambarannya parahnya permasalahan spiritual di bangsa itu waktu itu. Jadi pembangunan bait suci ini setelah Tuhan izinkan untuk didirikan oleh Salomo adalah sebuah bentuk supaya bangsa ini fokus dalam penyembahan kepada Allah. Membantu bangsa ini untuk menyadari kehadiran Allah dan berfokus saat menyembah Dia. Gitu. Jadi pembangunan bait suci ini bukan demi Allah, ya, bukan demi supaya untuk kepentingan Allah, maksudnya gitu. Tapi ini untuk manusia, demi manusia. Ya, sekali lagi pembangunan bait suci itu bukan demi Allah, tapi demi manusia, demi bangsa Israel pada waktu itu. Nah, di sini kita bisa belajar bagaimana kita bisa melihat dan memproyeksikan kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita ini ke gereja, ya Bapak Ibu. Kita ini pelayanan. Itu bukan demi Allah loh. Ya, saya ulangi. Kalau kita gereja, kita pelayanan, itu bukan demi Tuhan Yesus. Ada banyak orang salah berpikir gitu. Oh, saya sudah berkorban nih demi Tuhan. Yesus mana Tuhan kok nggak belikan lakukan sesuatu loh. Kita ini berdoa, kita ini beribadah, kita ini bangun pagi, kita ini rajin baca Alkitab, kita ini bisa mengenal kebenaran firman Tuhan. Itu bukan demi Tuhan yang kita sembah, tapi demi kita, demi diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita itu adanya gereja, supaya kita fokus di dalam gereja. Tapi nyataannya apa? Nggak fokus kan? Banyak orang datang ke gereja, nggak fokus juga di gerejanya. Banyak yang buka-buka WA sambil main Mobile Legend lah segala macam. Banyak yang sambil TikTokan dan lain sebagainya gitu. Maksudnya sambil bermain sosial media, sambil buka-buka aplikasi YouTube yang lain dengan dalih habis ngantuk dengar khotbahnya. Ya kalau ngantuk cari firman yang menghidupkan lah. Jangan jangan mendekam di situ gitu. Wah, masa pindah-pindah gereja? Kadang-kadang saya cuma berpikir begini Bapak Ibu. Terkadang kita perlu memberikan pembelajaran juga untuk dalam tanda kutip ya. Karena ada banyak juga hamba Tuhan yang salah mengira bahwa mereka pelayanan tuh demi Tuhan. Enggak, itu demi mereka. Para hamba Tuhan nggak bisa untuk memprotes lalu memperkatakan bahwa Tuhan saya sudah berkorban nih. Saya korban nggak kerja, saya jadi hamba Tuhan sepenuhnya, saya ini. Nggak bisa protes loh. Mereka pelayanan tuh demi siapa? Demi mereka sebagai manusia. Sama pembangunan bait Allah ini. Pembangunan bait Allah ini adalah demi kepentingan bangsa itu, bangsa Israel pada waktu itu. Supaya mereka fokus, mereka punya tempat yang tetap, mereka datang beribadah bersama dengan keluarga. Nah kalau misal tempat itu nggak bisa bikin fokus, ya pindah aja. Cari yang benar-benar engkau hidup di situ. Engkau ngerti firman itu dan engkau tidak ngantuk. Sekarang yang paling parah adalah kalau ke gereja, udah pasti ngantuk nih. Udah, kalau ke gereja ngantuk, gimana? Saya juga nggak bisa ngomong apa-apa. Ya habis kalau firman Tuhan nggak kira-kira pendetanya sampai 50 menit, 60 menit. Ya kalau gitu Bapak Ibu, kita fair-fairan aja. Kalau gitu cari aja yang pendetanya yang khotbahnya nggak nyampe 1 jam, tapi Anda ngerti gitu. Dan Anda nggak ngantuk. Dan Anda bertumbuh. Menurut saya itu jauh lebih fair dan relevan. Karena apa? Sekali lagi, gereja, pelayanan, dan tempat ibadah itu diadakan dan dibangun bukan demi Allah, tapi demi manusia. Supaya manusia datang fokus, datang berkerumun, bergerombol, berkeluarga. Mereka bertumbuh. Sama seperti pembangunan bait suci. Jadi adanya bait suci bukan demi Allah. Allah tuh nggak butuh tempat yang material. Allah punya segala-galanya. Tapi pembangunan ini adalah demi kepentingan bangsa itu waktu itu. Kita ini hari-hari ini butuh fokus untuk ketemu sama Tuhan. Butuh memastikan kehadiran Allah
ada di tengah-tengah kita. Karena ada banyak sekarang, sudah tidak sedikit lagi orang-orang yang sudah tidak peduli dengan kehadiran Allah. Mereka ke gereja iya, mereka pelayanan iya, mereka kerja iya, tapi mereka nggak peduli apakah Allah hadir bersama dengan saya. Banyak orang mengira bahwa Allah akan senang ketika kita mendirikan bait yang besar untuknya. Jadi mereka berlelah-lelah, menggalang dana, mendorong jemaat, mendirikan bait buat Tuhan. Cari donatur atau jadi donatur yang paling hebat. Padahal yang lebih penting bukan kebutuhan spiritual, bukan kebutuhan untuk Allah, tapi kebutuhan spiritual orang-orang yang akan datang ke tempat itu. Tidak sedikit banyak juga, saya bicara karena ini spiritual ya, banyak hamba-hamba Tuhan yang bukannya mengorbankan waktu, menggembalakan atau misalnya memastikan pertumbuhan firman Tuhan di dalam jemaatnya, tapi malah ya itu tadi, cari donatur demi pembangunan gereja. Setelah beberapa tahun gereja udah berdiri, jemaatnya juga segitu-segitu aja. Sama sekali nggak nambah, nggak sebanding dengan pembangunan rumahnya. Ada berapa banyak coba Bapak Ibu sekalian kita bisa melihat. Bahkan di kota-kota, di daerah-daerah saya melihat kemarin. Gerejanya besar, saya ngomong sama Abu nih. Wah, gerejanya besar ya. Tapi orangnya nggak, hampir sedikit banget gitu. Nggak sebanding gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, pembangunan bait suci ini sekali lagi bukan inisiasi dari Allah. Tapi ini adalah sebagai rasa terima kasihnya Daud. Nah, kita juga belajar di sini. Kalau pembangunan bait suci dibangun oleh Daud sebagai bentuk rasa terima kasih Daud, walaupun bukan dia yang membangun adalah Salomo. Berarti Bapak Ibu, sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada Tuhan, apa yang sudah bisa kita lakukan dan kita perbuat? Itu yang menjadi catatan kedua hari ini. Apa yang sudah engkau bisa lakukan untuk Tuhan sebagai bentuk ucapan, ungkapan terima kasihmu kepada Tuhan Yesus? Lakukan. Jangan tunda-tunda. Mau sampai kapan ditunda-tunda? Mau sampai kapan? Aku nggak sanggup, aku nggak bisa, aku nggak pede. Mau sampai kapan? Mau tunggu tanda-tanda mujizat apa sampai engkau mau melakukan sesuatu sebagai bentuk ungkapan terima kasihmu kepada Tuhan? Kalau pujian tadi kita katakan sungguh indah pengorbananmu bagiku, berarti sekarang PR-nya adalah apa yang bisa engkau lakukan, apa yang bisa aku lakukan sebagai ungkapan terima kasihku kepada Tuhan Yesus. Coba taruh tangan di dada. Apa yang bisa aku lakukan sebagai ungkapan terima kasihku kepada Tuhan Yesus. Nah, nanti nih Bapak Ibu, sekalipun kita mungkin bukan kita yang membangun usaha sampai sukses, bukan kita yang membangun pelayanan sampai besar, bukan kita yang membangun karir sampai hebat, tapi bisa saja yang menyelesaikan itu semua adalah anak-anak kita. Mungkin juga bukan dengan cara yang kita wariskan, karena tidak semua bisa punya bakat mengerjakan atau mengelola toko. Tidak semua bisa mengelola usaha yang dibuka oleh orang tuanya. Tetapi kesuksesan itu bisa diraih dari setiap talenta dan raihan-raihan anak-anak kita kelak sesuai dengan kapasitas dan potensi mereka yang mereka miliki. Sehingga Allah boleh hadir dari mulai kita mengungkapkan rasa terima kasih, lalu mewujudkan itu dengan kita datang beribadah bersama-sama, bertumbuh bersama-sama, sampai kita tua, sampai anak cucu kita besar, dan sampai mereka sukses. Intinya kehidupan orang percaya harus seperti pembangunan bait suci, yaitu memastikan kehadiran Allah di setiap aspek kehidupan kita. Fokus kepada Allah bukan kepada dunia. Dan tetap berada di tempat di mana Allah juga berada. Karena apa? Karena tabut Allah itu tinggal di kemah, kalau dihitungan kitab suci 479 tahun. Jadi Salomo itu membangun bait suci di 480 tahun setelah bangsa Israel keluar dari Mesir.
Sebelum itu tabut Allah ditempatkan dalam kemah. Terus kemah didirikan hari pertama, bulan pertama, dari tahun kedua, terus setelah mereka keluar dari Mesir. Sampai 479 tahun. Kemah suci ini sebagai simbol kediaman Allah. Tapi kan kemah suci ini kan nggak tetap, dia pindah-pindah. Sesuai pergerakan Israel di padang pasir. Lah, itu kenapa? Kok diperbolehkan? Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan hadirat Allah itu bisa berpindah-pindah menyertai umatnya melewati segala sesuatu. Tapi pada akhirnya kita akan tetap tinggal di dalam satu, yaitu apa? Kerajaan Allah yang kekal. Itulah bait Allah yang sesungguhnya nanti, bait suci nanti. Mungkin perjalanan kita seperti kemah suci, di mana Allah hadir, lalu kemudian kemah suci ini kita bawa kemana, lalu Allah hadir di sana. Ya, sekedar pengetahuan saja, bait suci itu dibangun tahun 977 sebelum Masehi. Ini bait suci yang pertama yang dibangun oleh Salomo. Bukan satu hal yang besar bait sucinya, karena seperti yang kita lihat dia cuman di ayat 6 dan ayat yang kedua, rumah didirikannya Salomo cuma 60 hasta panjangnya, 20 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya. Jadi menurut ukuran hari ini tuh sekitar 30 meter panjang, lebar 10 meter, tinggi 15 meter. Mungkin jangan-jangan lebih besar kantor Bapak Ibu atau lebih besar rumah Bapak Ibu daripada bait suci pada waktu itu ya. Nah, di tahun 587 muncul bangsa Babilonia, merebut Yerusalem, memusnahkan bait suci, dan bangsa Israel dibuang ke Babilonia. Ini penghakiman Allah yang Allah jatuhkan ke atas Israel karena apa? Karena tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang disampaikan oleh para nabi. Makanya di satu Raja-Raja pasal 6 ayat 11 itu, kemarin kan di episode kemarin ada 4 pilar tuh. Apa 4 pilarnya? Mengenai rumah yang sedang kau dirikan, apa? Hidup menurut segala ketetapan, itu yang pertama. Yang kedua, melakukan segala peraturan, tetap mengikuti segala perintah, tidak menyimpang daripadanya. Maka apa hasilnya? Tuhan menepati janjinya. Bapak Ibu, 4 pilar ini harus jadi 4 pilar pokok dalam kehidupan saudara dan saya. Baik dalam menjalankan pelayananmu. Engkau pun juga kalau pelayanan, engkau kerja di kantor, engkau juga harus, engkau kan sedang mendirikan apa? Karir kan? Mendirikan apa? Masa depan. Mendirikan sebuah kepastian hidup yang layak. Maka Bapak Ibu juga harus nurut segala ketetapan perusahaan. Lalu peraturan apa di sana ya harus dilakukan. Dan perintah bos itu seperti apa ya dituruti. Dan tidak mangkir dari pekerjaan. Demikian juga pelayanan. Apapun yang menjadi ketetapan di pelayananmu, itu juga engkau harus hidup sesuai dengan ketetapan yang sudah ditunjukkan oleh gembalamu atau pemimpinmu. Lalu kemudian lakukan segala peraturan yang ada di situ. Tetap mengikuti segala peraturan itu dan tidak menyimpang daripadanya. Bagaimana Pak Abuna? Pertanyaan terakhir, kalau misalnya tadi Abuna bilang, di sini saya ngantuk, saya mau cari yang lain. Berdoa dulu sambil cari yang lain, lihat bagaimana keteladanannya, sanggup nggak engkau lakukan? Jauh lebih baik engkau sanggup melakukan daripada engkau tidak sanggup melakukan apa-apa. Ingat Bapak Ibu, kita ke gereja, kita melayani bukan demi Allah, tapi demi Anda sendiri. Seperti saya sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang gembala sidang, saya melayani Tuhan, saya menyampaikan firman Tuhan di perusahaan-perusahaan, di perusahaan doa, bukan demi Allah. Saya melayani bukan demi Allah, tapi demi diri saya sendiri. Untuk memastikan saya tetap fokus di hadapan Tuhan. Untuk memastikan saya mengalami kehadiran Allah dan Allah hadir di setiap langkah kehidupan saya. Demikian juga saudara. Makanya penting mesbah keluarga. Penting pertemuan setiap pagi seperti ini. Ini tuh bukan demi Allah, tapi demi kita. Semua yang ada di BW. Yuk pejamkan mata, sama-sama letakkan tangan di dada, kita berdoa. Di setiap kami, masing-masing sedang mendirikan sesuatu. Mendirikan usaha, mendirikan pelayanan, mendirikan keluarga yang harmonis, mendirikan karir yang layak, mendirikan sesuatu yang kami rindukan, keturunan, dan lain-lain hal. Kami tidak akan pungkiri, engkau begitu indah. Caramu menolong kami, caramu menyelamatkan kami, caramu mengutus kami dan memilih kami. Ampuni kami kalau kami masih mangkir dan masih menyimpang dari setiap
ketetapan yang sudah Engkau tunjukkan. Padahal jalan itu sudah ada. Perintah itu sudah kami dengar. Namun kami masih tahan-tahan. Sesungguhnya kehidupan kami di dalam tempat di mana kami beribadah, kami bersekutu, adalah demi diri kami. Supaya kami sama seperti bangsa Israel pada waktu itu. Kami fokus dan memastikan kehadiran Allah benar-benar ada di dalam setiap langkah kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi dan memberkati semua yang mendengarkan kebenaran ini. Sehingga apapun yang mereka dirikan, mereka tetap tidak melupakan. Mereka harus memastikan kehadiran Allah ada di tengah-tengah mereka. Kami juga berdoa Tuhan. Kami mendoakan untuk Ibu Wawa yang sedang kurang sehat. Ibu Hana, Ibu Wana dan juga Pak Wogi yang sedang kurang sehat. Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan pulihkan kesehatannya. Tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Urapan-Mu turun saat ini, menjamah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sebagaimana Engkau memberikan kekuatan bagi hamba-Mu, sudah mulai pulih, demikian juga Engkau pulihkan keadaan mereka. Terlebih lagi Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap rombongan keluarga besar OIC dan kerabat-kerabatnya yang akan ikut berpartisipasi dalam rangka mensyukuri hari ulang tahun gereja kami OIC yang ke-4 tahun ke puncak di Villa RAP. Di mana nanti malam hamba beserta Abuni dan beberapa rombongan akan berangkat ke sana terlebih dahulu. Disusul dengan beberapa keluarga besok sampai hari Minggu kami adakan ibadah syukur. Biarlah setiap rangkaian ini adalah milik Tuhan. Dan ini demi kami. Supaya kami beroleh satu kesatuan hati. Supaya kami beroleh satu pengertian. Supaya kami beroleh kekuatan yang baru. Dan kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Hamba juga berdoa bagi yang akan melakukan akhir pekan bersama keluarga. Bapak Ibu yang melakukan perjalanan, Engkau menyertai mereka. Engkau memberkati mereka. Bagi yang merindukan keturunan, tetap setia. Tetap mengharapkan pertolongan Tuhan. Apapun yang mereka usahakan dengan tim dokter, kuasa Tuhan menyertainya. Sehingga setiap hal yang mereka sudah tabur, tidak ada yang sia-sia. Berkatilah setiap karir pekerjaan Bapak Ibu, agar semakin naik dan tidak akan turun. Menjadi kepala bukan ekor. Mendapat promosi jabatan di tahun ini. Tuhan berikan juga 8 pekerjaan yang tepat bagi yang sudah mencari pekerjaan. Dan Tuhan memberikan pasangan hidup yang tepat dan benar sesuai dengan kehendak Bapa. Jadikan sebagai keluarga yang harmonis setiap keluarga yang ada di BW ini. Suami yang takut akan Tuhan, istri yang menghormati dan melayani suami, anak-anak yang menghormati orang tua sama seperti menghormati Tuhan Yesus. Dan berikanlah kepada anak-anak kami, keturunan-keturunan kami, masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang cerah. Dan biarlah Tuhan kami semua yang ada di BW ini semakin berkembang ke kanan dan ke kiri. Berkati setiap para subscriber yang lama dan yang baru. Agar mereka boleh terus aktif, mereka boleh terus berkembang. Bagi yang melayani Tuhan tidak patah semangat, tidak menjadi kendor, semakin menyala-nyala, semakin bertanggung jawab, semakin rela berkorban untuk gereja, rela berkorban untuk pekerjaan Tuhan, mau berkorban untuk Tuhan, bukan hanya tentang Tuhan yang mau berkorban bagi mereka, tapi mereka juga mau berkorban bagi Tuhan, sama seperti kami juga. Dan biarlah kami semua boleh menyadari bahwa kehidupan ini adalah anugerah daripada Allah. Dan kami harus melakukan sesuatu sebagai ungkapan terima kasih kami atas betapa indahnya kasih setia Tuhan yang telah kami terima sampai hari ini. Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat, damai sejahtera, cinta kasih Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah-limpah. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia.
Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan, masa depan yang indah pada waktunya, dan pengharapan yang kekal sampai kita bertemu di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama berkat Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima Amin ya. kasih. Puji Tuhan ya Bapak Ibu Terima sekalian kasih ya. Abuni, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Ya. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuni. Terima kasih Abuna, terima kasih Abuni. Terima kasih Shalom Abuna. Bapak dan Ibu, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Abuna, Abuni, Terima kasih ya, Bu. semuanya bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih ya kita udah ada waktu untuk berkumpul di sini. Kak Amin. bimbingan Abuna. Amin. Terima kasih ya Abuna, pelayanannya semakin semangat Abuna. Ya. Kasih Terima Abuna. kasih Bapak Ibu semua. Pokoknya kami izin ke gereja kami OIC mau mengadakan syukuran dulu di puncak. Nanti akan ada waktunya keluarga besar BW akan kita bertemu dan kopdar kopi darat kalau kata Pak Mardani. Amin Bapak Ibu. Yes. Mohon doanya ya Bapak Ibu. Saya percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik. Ya walaupun belum ke Holy Land sama-sama, tapi paling tidak kita ke puncak land sama-sama ya Bapak Ibu ya. Amin. Yang penting Bapak Ibu jaga kesehatan semuanya, tetap semangat ya. Dan Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Amin. Selamat akhir pekan. Dadah Bapak Ibu sekalian. Iya. Dah. Kami sign out ya. Bye-bye. Baik. Terima kasih Abuna Abuni. Semoga acara Abuna di puncak dan OIC lancar ya. Amin. Makasih Bu. Ibu ikut dong. Buska, Ya. ikut. Nanti kan kata Abuna ada Yang waktunya lain-lain ya, Abuna. ikut. Ada kalau waktunya bisa. kita nanti kita kata Abuna. Pasti kita ada di- waktu. Iya. Ya, kumpul. Semoga ada waktunya Ya. itu terjadi sesuai kehendak Tuhan terjadi. Iya. Untuk kita untuk kumpul. Ya, kami dulu nanti baru BW ya. Tuhan berkati Bapak Iya. Ibu ya. Iya. Iya. Iya, yang penting doanya. Bapak Ibu ya. Dadah. Bye.